Hello Warriors, saya mengundang kalian untuk datang ke acara Warrior Worship Night di kota Manado. Tepatnya pada tanggal 23 Juni 2023 di Geraha GSKI Philadelphia, kota Manado. Kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan dilawat oleh Roh Kudus bersama-sama. So, jangan sampai nggak datang ya. See you and God bless. Shalom saudara, kita memasuki Abam episode 680. Dari wanita usia 32 tahun belum menikah, Klaten, Jawa Tengah. Pak, saya mau menikah bulan depan, saya tidak ada masalah. Tapi yang saya mau tanyakan masalah sahabat saya ini. Kami kenal sejak SMP waktu saya tinggal di Cianjur. Dia saat ini tinggal di Cipanas, Jawa Barat, etnis Tionghoa, kalau saya Jawa. Dia punya pacar tinggal di Kupang, keturunan Tionghoa Jawa. Seorang pengusaha sudah berjalan 1 tahun, mereka saling mengenal karena diperkenalkan oleh pendeta sahabat saya dan berencana menikah tahun 2024. Awal pacaran yang cowok datang menemui keluarga di Cipanas dan diterima dengan baik. Cowoknya itu memberi kain tenun sebagai pengikat. Minggu besok rencananya sahabat saya dan mamanya mau ke Kupang menemui keluarga besar pacarnya. Lusa kemarin keluarga besar sahabat saya meminta sahabat saya memutuskan hubungan dengan pacarnya. Lusa kemarin keluarga besar sahabat saya meminta sahabat saya memutuskan hubungannya dengan pacarnya dengan alasan keadaan paten sekarang ini sedang terpuruk usahanya. Mamanya sahabat saya tidak bisa berbuat apa-apa dengan keputusan keluarga besarnya karena papanya sudah dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu. Ini keluarga besar dari pihak papanya. Jadi saat ini sahabat saya merasa sendiri. Dia bingung karena mengapa tidak dari dulu mereka menolak pacarnya tersebut. Dan sahabat saya juga bingung bagaimana mau mengatakan kepada pacarnya untuk memutuskan hubungan mereka. Saat ini keadaan sahabat saya sedang terpuruk sampai dia tidak punya semangat lagi untuk hidup. Perlu Bapak ketahui sahabat saya ini sudah beberapa kali punya pacar. Dan menurut dia pacar yang terakhir ini yang paling sreg di hati. Saya khawatir Pak dengan sahabat saya, menurut Pak Eras apa yang harus dilakukan oleh sahabat saya. Karena saya juga tidak tahu harus memberi jawaban apa. Terima kasih. Jawaban yang kamu mesti sampaikan ke dia adalah digantung. Jangan menjawab tidak, jangan menjawab ya kepada keluarga besar. Sahabat kamu pasti umurnya juga sekitar 30-an tahun, kamu 32 tahun. Ini keluarga sewenang-wenang dia. Mengatur orang sudah usia 30 tahun. Tapi juga belum tentu salah. Kita tidak tahu apa pertimbangan di balik larangan ini. Oh, usahanya terpuruk. Ini jawaban you ke saya. Tetapi mungkin ada pertimbangan lain yang kita tidak tahu. Ya. Dia tahu kita. Orang ngerti kita. Ada apa di balik semua ini? Onopo gitu loh. Jadi sebaiknya kamu nasihati dia digantung saja. Jangan dijawab ya, juga jangan dijawab tidak. Saya pertimbangkan, saya berdoa dulu. Dan sementara itu kamu dampingi dia. Kamu dampingi dia. Tuhan menolong. Dan terus dibawa dalam doa. Ya. Ikut doa pagi bersama saya, Tuhan akan memberikan kekuatan. Oke? Tuhan memberkati. Pak Eras, ini ibu rumah tangga usia 51 tahun ya. Mohon petunjuk Pak, sebagai orang percaya kita harus mengasihi dan menolong sesama, terutama saudara kita. Apakah benar kalau saya menolong saudara saya yang saya tahu pasti kalau dia meminta pertolongan, terutama mengenai uang, dengan cara berbohong kepada saya agar saya merasa kasihan kepada dia. Contohnya dia berkata kalau dia habis menabrak motor orang dan harus mengganti kerusakan motor orang tersebut. Tapi saat saya minta dibuktikan atau minta foto motor orang yang ditabrak, dia tidak dapat membuktikannya. Saya tahu dia membutuhkan uang, tapi saya sangat sedih kalau dia memberikan alasan yang tidak benar. Berkali-kali saya menasihati dia supaya dia tidak berbohong.
Tapi dia selalu berbuat seperti itu lagi, terus mengarang cerita untuk meminta uang dari saya. Haruskah saya menolong dia, Pak? Kalau, siapa ini? Ibu ya. Ibu usia 51 tahun. Kalau ibu menolong dia, ibu terus mengajari dia bohong. Ibu memacu dia tetap bohong. Dan menggunakan alasan itu untuk mendapatkan uang. Dia bukan hanya berbuat itu kepadamu, Bu. Kepada orang lain juga pasti. Jadi ibu berkata tidak, cukup. Saya lihat kamu suka bohong, saya buktikan kamu bohong. Jadi mulai hari ini saya tidak bantu kamu, cukup. Tapi suatu hari dia akan datang. Dengan alasan yang benar, tidak bohong. Dan itu saudara harus bantu. Berdosakah saya kalau saya tidak mau menolong dia dengan maksud supaya dia berubah? Tidak berdosa. Justru ibu tidak boleh tolong dia. Ibu malah membuat dia rusak. Sekarang jangan bantu. Berkata aku tidak akan bantu kamu karena kamu bohong. Tapi suatu hari dia akan datang. Minta tolong ibu dan ibu harus bantu. Karena dia tidak bohong waktu itu. Tapi kalau bohong lagi ya tentu ibu tolak. Ibu akan diberi hikmat Tuhan. Untuk tahu apakah dia bohong atau tidak. Oke, dari pria usia 47 tahun, Om Era, saya mau tanya, kenapa di perjanjian baru kita tidak menemukan ayat yang menyatakan atau menyebutkan atau mengarahkan atau memerintahkan kita untuk menyembah Tuhan Yesus? Karena saya tidak pernah temukan kalimat ajakan sembahlah Tuhan Yesus atau pujilah Tuhan Yesus atau muliakanlah Tuhan Yesus. Padahal kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan juga. Yesus dan Bapa adalah satu. Yang ada hanya terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Menyembah Tuhan atau menyembah Bapa? Apa karena nama Yesus adalah nama Tuhan saat menjadi manusia saja, sehingga saat dia telah mati dan bangkit dan naik ke surga, maka kita hanya diarahkan menyembah Tuhan dan Bapa saja. Yang pertama, pada waktu Yesus menjadi manusia, dia dalam segala hal disamakan dengan manusia. Aku datang bukan untuk dilayani tetapi melayani. Dia tidak menjadi Tuhan untuk disembah, tapi dia menjadi manusia untuk melayani. Nah, masalahnya menyembah itu apa? Menyembah itu artinya memberi nilai tinggi, tunduk. Di dalam bahasa Ibraninya sakah, dalam bahasa Yunaninya proskuneo, memberi nilai tinggi. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru tidak bisa dibantah. Memang objek tujuan penyembahan itu Allah Bapa. Bahkan Yesus menjadi Tuhan pun bukan untuk kemuliaan dirinya, tapi kemuliaan Allah Bapa. Apakah berarti kita tidak menyembah Tuhan? Nah, kembali menyembah itu apa? Memberi nilai tinggi. Tentu kita harus memberi nilai tinggi Tuhan. Tetapi Bapaklah tujuan. Maka Yesus berkata, akulah jalan, bukan tujuan. Allah Bapaklah tujuannya. Objek penyembahan kita adalah Allah Bapa. Tetapi tanpa Yesus kita tidak akan bisa sampai kepada Bapa. Dan kalau Yesus menjadi jalan, jadi syafaat kita, tidak bisa tidak. Kita ikut menghargai, kita harus menjunjung tinggi. Kita juga harus memberikan penyembahan kepada Yesus. Dalam arti memberi nilai tinggi. Tapi kepada Allah Bapa itu segalanya. Oke, lebih dari ini saya jelaskan nanti pada seminar yang berseri tiap hari Selasa jam 6:30 yang berjudul Monoteisme Allah. Tuhan memberkati. Dari wanita usia 37 tahun, single parent, satu putri usia 9 tahun, PNS. Pak, berkat kemurahan Tuhan saya bisa bekerja di Kementerian Hukum dan HAM, S2 juga dari UI, Pak. Saya single parent selama kurang lebih 7 tahun dan ada satu putri usia 9 tahun yang selalu bersama saya. Untuk masalah keuangan, perawatan, dan kehidupan saya bersyukur Tuhan memampukan saya melewati apapun itu meski sendiri. Tuhan sumber kekuatan saya imani itu Pak. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Saat ini saya dengan keluarga dan keluarga mantan sudah tidak berhubungan dikarenakan di dalam keluarga status saya dianggap aib. Padahal itu kemauan mantan suami. Dan saya hanya ikuti untuk perjuangan hak asuh agar anak selalu di saya Pak. Dan untuk mantan memang karakternya saja Pak.
tidak bertanggung jawab. Dia aparat usia 38 tahun. Izin Pak, saya juga sangat bersyukur melalui program GSKI Doa dan ABAM selalu membangkitkan dan merefresh serta mengarahkan saya ke jalan kebenaran, langit baru dan bumi baru. Dan selalu haus, fokus untuk mencari Tuhan dalam pelayanan, dalam kerja untuk besarkan putri saya. Saya ingin bertanya, Bapak izinkan, dapatkah saya bantu melayani di GSKI? Seandainya bisa, saya kegiatan dalam kementerian sebagai pengajar yang biasanya memberikan penyuluhan informasi terkait hukum untuk pelajar dengan ada souvenirnya juga. Saya juga diberi talenta menyanyi dan MC dari Tuhan, Pak. Saya ada keturunan Batak. Saya selalu rindu melayani di GSKI dan ingin menjadi jemaat utuh. Saya domisili di Jawa Timur. Di Jakarta Timur, Pak. Cawang. Wow. Itu akan ditelepon orang saya itu. Pasti itu boleh bergabung dengan kami. Apalagi itu bekerja di hukum dan HAM. Itu pasti tahu hukum, ya. Salah satu pengacara yang kami sedang persiapkan juga, selain yang sudah ada pengacara satu lagi juga orang Batak. Kami menolong orang-orang yang tidak mampu. Itu bisa menjadi singer, ya bisa. Tapi tentu ini wewenang dari pengurus. Tapi kamu akan dihubungi ya, percaya ya. Oh haleluya, senang ya membaca you punya tulisan. You punya mantan suami seorang aparat usia 38 tahun. Kalau dia yang bikin Anda jadi janda, ya sudah. Nggak apa-apa, masing-masing bertanggung jawab pada Tuhan. Ya, oke, akan dihubungi nanti. Oke, dari wanita usia 40 tahun menikah 3 anak, ini di luar negeri nih. Dari nomor teleponnya. Salam Bapak Rohaniku, terima kasih buat segala firman dan pencerahannya tentang lawan masalahmu dengan kesucian hidup. Lawan masalahmu dengan kesucian hidup. Pak, saya mau doa khusus ketiga anak saya. Ada usia 22 tahun, sedang berjuang dalam pekerjaannya sebagai properti di Batam demi kelangsungan hidup. Yang 20 tahun laki-laki, yang pertama perempuan, dalam studinya di Rantai Pauh Toraja. Dan yang ketiga usia 50 tahun bersama saya di Malaysia. Sebagai anak yang berkebutuhan khusus yang dia ngefans banget dengan Pak Eras. Wah, ngefans banget usia 15 tahun. Agar mereka selalu hidup dalam kepekaan tentang kesucian dan kekudusan. Saya selalu merintih dalam doa kepada Yahweh agar memampukanku untuk menjadi teladan dan cermin yang baik buat anak-anakku dan mereka dapat kenakan ya buat anak-anak mereka. Oh Tuhan. Sehat dan panjang umur selalu Bapak terkasihku Pak Erastus yang sudah menjadi kepercayaan Tuhan untuk mengubahku dalam karakter maupun pola pikirku tentang kebenaran dalam kekristenan sejati. Walau jatuh bangun dan sesaknya menyusuri arus yang berlawanan. Wah hebat nih. Arus berlawanan. Namun tak ada lagi waktu untuk menoleh ke belakang. Keren ya. Keren loh. Ibu ini wanita usia 40 tahun. Aku sebutkan nama-nama ini di dalam doaku. Bapa di surga, hari ini aku mohon kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, lindungi keluarga ini. Tolong anak-anak mereka, aduh Tuhan. Tolong dalam nama Yesus Kristus, Tuhan tolong. Suatu hari aku bertemu dengan keluarga ini di kerajaan surga. Doaku ini engkau kabulkan. Aku mohon dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, saya teruskan dengan wanita usia 33 tahun sudah menikah 1 anak di Lampung Selatan.
Pak, suami saya tidak terus terang soal keuangan atau pendapatannya. Dan tidak ada waktu untuk anak istri. Pergi pagi pulang malam. Saya merasa kesal, keuangan hanya dia yang atur. Dia kasih sedikit tapi dipakai lagi untuk kebutuhan hari-hari. Saya mau kerja tidak diizinkan karena tidak ada yang jaga anak. Saya bilang kita pisah saja tapi dia diam saja. Tanpa ada pembelaan, hanya diam-diam terus. Saya harus bagaimana ya Pak? Kamu diam saja. Unang, muruk. Tidak usah marah-marah. Diam saja, dengarkan firman Tuhan, doa pagi. Kamu harus menanti pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan. Tidak dengan caramu. Kalau pakai caramu, kamu tidak akan selesai, nak. Ya, udah. Ikuti terus doa pagi. Kamu dengarkan firman, berkemas-kemas ke surga. Kamu juga emosian. Kamu belum bisa mengendalikan emosi dan perasaan. Kamu bikin suamimu juga jadi kesel lihat kamu yang tidak menjadi wanita yang lemah lembut. Silahkan uang diatur. Yang penting kau bisa makan, asal ada makanan cukup. Tidak usah muluk-muluk, punya uang banyak. Makan hari itu bisa hidup cukup. Dan pasti kamu akan dibela Tuhan. Ya, jangan marah-marah. Kamu diam 1000 bahasa mencari Tuhan. Ikut Amang Eras. Bersama-sama kita ke langit baru, bumi baru. Amin. Wanita usia 22 tahun belum menikah. Pak Eras, sebelumnya saya terima kasih Pak karena Bapak berkenan membaca dan menjelaskan pertanyaan saya. Terima kasih juga Pak, berkat Truth ID saya semakin hari semakin lebih menyadari bahwa hidup hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pak, saya Kristen Pentakosta, saya meyakini Allah itu Tritunggal. Namun saat ini saya sedang dekat dengan seorang cowok. Dia Kristen namun ajarannya tidak mempercayai bahwa Allah itu Tritunggal. Saya tanya kenapa begitu, katanya dalam Alkitab tidak ada yang menjelaskan bahwa Bapa Yahweh itu Tritunggal. Saya mau menjelaskan tapi saya takut salah Pak, boleh minta bantuan penjelasannya? Soalnya aku juga tidak paham tentang Allah yang Tritunggal. Dan apakah sebaiknya saya cukup sampai di sini saja hubungan dengan dia atau lanjut? Soalnya kita beda pandangan tentang kebenaran Alkitab. Juga isinya beda dengan Alkitab Kristen pada umumnya. Oke. Yang pertama, pacarmu ini cerdas. Dan dia melampaui kecerdasan orang pada umumnya. Tapi dia juga anak atau orang yang kadang-kadang tidak bisa mengendalikan emosi. Nah, yang kamu lakukan adalah diam saja. Nanti soal mengenai Allah Tritunggal saya akan jelaskan secara berseri tiap hari Selasa jam 6:30. Ya, itu saja jawaban saya. Nanti kamu akan mendengar ya nak. Saya tidak suruh kamu tetap hubungan dengan pria ini, tapi juga saya tidak suruh larang. Tidak saya suruh hubungan, tapi juga saya tidak suruh kamu memutus. Tidak saya suruh putus atau langsungkan. Terus kamu berdoa minta hikmat Tuhan. Ya, Tuhan pasti pimpin kamu. Ya, oke. Oke, saya kira cukup itu jawaban saya. Dari pria usia 33 tahun sudah menikah Surabaya, Jawa Timur. Salam, saya mau tanya tentang 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. Di dalam sana ditulis roh jahat daripada Tuhan. Apa artinya? Saya coba dalam versi New American Standard Bible, artinya juga hampir sama. Alkitab bahasa Inggris mana yang paling mirip dengan bahasa aslinya? Mohon maaf, saya tanya perihal firman Tuhan bukan kehidupan sehari-hari. It's okay. Abah menjawab apa saja yang ditanyakan. Ya. Nah, yang paling dekat dengan aslinya itu King James Version. KJV, King James Version. Kenapa? Karena King James Version itu
diterjemahkan tanpa pretensi apakah dia termasuk kelompok A atau kelompok B. Banyak terjemahan Alkitab sudah banyak mendapatkan isian berdasarkan doktrin yang dipahami oleh penterjemah atau kelompoknya. Jadi King James Version yang selama ini saya anggap paling netral. Tapi tentu tidak ada terjemahan yang sempurna. Minta Roh Kudus pimpin. Nah, yang dimaksud roh jahat daripada Tuhan itu bukan berarti Allah punya roh jahat. Tapi roh jahat yang diizinkan. Nah, karena Saul memang memberontak, ya tidak bisa tidak. Allah mengizinkan. Ya, murid-murid Yesus mengusir setan. Tetapi ada iblis yang berbisik pada Yudas dan menguasai Yudas. Tuhan mengizinkan karena Yudas memang nakal, jahat, memberontak, jadi pengkhianat. Jadi roh jahat yang dari Allah artinya roh jahat yang diizinkan masuk di dalam diri Saul. Mantap. Dari pria usia 32 tahun, single petani, Toraja, Sulawesi Selatan. Pertanyaan sebelumnya di 668 tentang apakah semua orang beragama Kristen dipanggil menjadi umat pilihan atau hanya yang mengerti Injil yang benar seperti yang disampaikan oleh Pak Eras Bapak Rohaniku. Apakah semua orang yang beragama Kristen dipanggil menjadi umat pilihan atau hanya yang mengerti Injil yang benar seperti yang disampaikan oleh Pak Eras Bapak Rohaniku? Oke. Haleluya. Terima kasih tim Turut ID. Oh, ini pertanyaan yang dulu maksudnya ya. Udah dijawab ya. Haleluya. Terima kasih tim Turut ID. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Rohaniku yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih telah menjawab pertanyaanku di episode 668. Saya mau tanya lagi Pak, bagaimana dengan orang yang beragama Kristen tetapi tidak mendengar Injil yang benar? Apakah mereka juga dipanggil menjadi umat pilihan? Saya jawab dulu ya. Yang mendengar Injil yang benar berarti diberi banyak, dituntut banyak. Yang tidak mendengar Injil yang benar ya karena satu dan lain hal, tentu tidak dituntut seperti orang yang mendengar Injil yang benar. Yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Oke, saya teruskan. Contohnya di gereja saat ini, saya bergereja di sinode ini. Ya, saya tidak baca. Ajaran mereka sangat berbeda dengan ajaran Pak Eras. Maksud saya Pak, mungkin hanya mereka yang mendengar Injil yang murni, yang terpanggil menjadi umat pilihan. Dan yang terpanggil ini tergantung responnya supaya terpilih. Satu sisi ada benarnya, artinya yang mendengar Injil yang murni, terpanggil menjadi umat yang terpilih, itu tergantung responnya, benar. Tapi kalau tidak mendengar Injil yang murni ya, tidak bisa mencapai puncak kekudusan atau puncak kedewasaan rohani atau puncak kesempurnaan. Jadi tidak bisa dituntut. Kalau Anda mendengar, Anda dituntut. Nah ini masalahnya. Menurut saya yang mendengar ajaran salah atau Injil yang tidak benar tidak terpanggil menjadi umat pilihan. Oh begini. Umat pilihan artinya orang-orang yang diberi kesempatan untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, untuk bisa segambar serupa dengan Yesus, mengenakan kodrat ilahi. Semua. Tetapi untuk mencapai ini, ya tergantung masing-masing individu. Saya beritahu, walaupun seseorang ada di gereja yang tidak mengajarkan Injil yang benar, Roh Kudus pasti bekerja juga dalam diri orang tersebut. Karena Roh Kudus bekerja dimanapun. Dan dia pun pasti dimampukan untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tapi kalau tinggalnya di Papua mendengar khotbah sebulan sekali, 6 bulan sekali, ya tentu tidak dituntut seperti orang yang mendengar Injil dengan benar dalam waktu yang banyak atau lebih banyak daripada yang tinggal di Papua. Yang diberi banyak dituntut banyak. Injil, jadi apakah ini benar Pak? Ada sebagian benar bro,
tetapi ada yang kurang tepat. Jadi tadi saya sudah luruskan. Umat pilihan semua yang diberi kesempatan untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah yang dimuliakan bersama Yesus. Tapi tidak semuanya lulus. Nah itu tergantung dari responnya. Nah kalau di gereja yang tidak mengajarkan kebenaran dengan benar, Tuhan pasti masih bimbing orang. Roh Kudus pasti masih bisa bimbing orang. Oke, Tuhan memberkati. Oke, dari wanita usia 54 tahun sudah menikah. Pak, saya bingung, sedih setiap hari seperti kosong bagi saya. Pikiran saya lelah dengan semua. Kadang terbersit untuk pergi dari rumah. Cuma satu yang saya pikirkan, yaitu anak saya yang kecil masih kuliah. Papanya juga kurang perhatian. Ya cuma tentang tanggung jawab biaya kuliah. Itu pun kadang semesteran dia nggak bisa bayar. Kadang pinjam anak saya yang gede. Masalah saya dimulai karena papanya selingkuh. Hutang yang saya tidak tahu untuk apa. Kalau saya tanya selalu dijawab buat apa? Ingin tahu, artinya buat apa kamu ingin tahu? Begitu. Lalu anak saya yang besar pacarnya tidak seiman walaupun sama-sama menyembah Yesus. Loh, lalu anak saya yang besar pacarnya tidak seiman walaupun sama-sama menyembah Yesus. Masalahnya juga orang tua dari pacar anak saya itu fanatik dengan agamanya dan tidak sreg dengan Kristen. Maksudnya apa ini? Sangat rumit Pak masalah hidup saya. Saya benar-benar stres menghadapi semua. Bahkan sampai ke psikiater pun nggak membantu. Bu, yang bisa menyembuhkan ibu itu diri ibu sendiri. Ya, jangan cari penyakit, ojo golek molo. Jangan cari penyakit maksudnya. Ibu itu mesti mikirin langit baru, bumi baru saja. Jadi ringan nanti. Punya keriangan, riang dan keringanan. Ibu mikir juga tidak menyelesaikan masalah. Ya. Yang mikirin anak yang gede begitu. Mikir suami apalagi. Nah ibu ini tidak dewasa walaupun umur 54 tahun. Ibu tidak bertumbuh dengan baik. Kalau ibu dewasa, ibu tidak anggap ini masalah besar. Anggap masalah kecil. Masalah besar kita cuma satu, Tuhan. Bagaimana berkenan di hadapan Tuhan. Kalau ibu ngikuti nasihat saya ini, ibu akan jadi kuat. Wes cuek, wes masa bodoh, wes didablekin. Suami mau bagaimana terserah, enggak bisa dirubah. Suami ibu pasti juga sudah tua, seumur ibu di atas 50. Jadi sudahlah Bu, tidak usah dipikir, sana ibu punya suami lebih muda ya sekitar 50-an tahun. Sudah tua seperti itu sukar diubah. Jadi sekarang ibu yang lebih baik mendengar khotbah saya, doa pagi bersama saya, wis toh Bu, berkemas-kemas ke langit baru, bumi baru. Ibu nanti pasti ditolong Tuhan. Jadi kekasih Tuhan itu dibela Tuhan. Ibu tidak dicintai suami dengan baik, ya serapopo, tidak apa-apa. Tuhan sayang ibu. Sekarang ibu cinta Tuhan, bertumbuh dalam kebenaran. Ibu menjadi kuat. Tetapi kalau ibu begini, mau pergilah apa, ibu ini golek molo, artinya cari penyakit. Jangan. Tetaplah di rumah, jagai anak yang masih kuliah. Ibu kalau perlu ya mikirin bagaimana dagang, bikin risoles lah, bikin mie ayam lah, bikin apa, dagang, jualan baju lah, mencari duit. Ngerti Bu? Lakukan ini, jangan memanjakan perasaan. Ibu itu egois, tidak mengendalikan emosi dan perasaan, mau minggat. Nah ibu kan bunuh diri namanya, membunuh anak yang masih membutuhkan keadaan ibu di rumah. Loh kok malah mau minggat? Jangan. Ikuti saja Truth ID. Yuk kita berkemas-kemas. Kita minggat ke surga bareng-bareng. Minggat ke langit baru, bumi baru. Oke Bu. Tuhan berkati. Dari pria usia 39 tahun. Salam Pak Era, saya jemaat gereja Aliran Karisma Pentakosta di Batam. Ya.
salah satu gereja aliran tepuk tangan ya. Walaupun saya di gereja ini, saya selalu ikut rutin pembelajaran Pak Eras di Zoom. Dan saya juga ikut grup sekolah kehidupan, serta baca rutin buku-buku yang Pak Eras tulis. Saya meminta arahan Pak, saya berkerinduan untuk belajar lebih dalam lagi, kepingin sekolah teologi. Tapi saya di Batam. Saya minta arahan Bapak jika saya mau memperdalam Alkitab atau sekolah teologi lebih baik di mana? Terima kasih Pak. Oke. Sekolah Tinggi Teologi Ekumene itu membuka pendaftaran baru untuk S2, S3. Jadi Anda belajar lewat Zoom. Tetapi menurut peraturan pemerintah, dalam setengah tahun harus 1 kali in kampus, dalam kampus 1 minggu. Jadi setiap 6 bulan 1 minggu itu di kampus. Anda bisa mendaftar di STT Ekumene, ada websitenya. Daftarkan ya untuk S1, S2, S1, S2, maksud saya untuk S2, S3. Kalau S1 harus onsite, harus tinggal di asrama atau tinggal kos, tidak bisa Zoom. Tapi kalau S2, S3 bisa. Ya. Ada prodi, program studi pastoral counseling, program studi PAK, pendidikan agama Kristen dan teologi, ini untuk S2. Untuk S3-nya program studi PAK dan teologi, semua accredited. Semua accredited. Oke, saya tunggu Anda mendaftar di STT Ekumene bagi semua saudara yang mengikuti ABAM. Tuhan memberkati.